Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dari Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pembelajaran sejarah secara daring dan juga luring. Baiklah, satu ada pembelajaran luring atau offline. Pada awalnya, kegiatan pembelajaran berlangsung secara konvensional atau tradisional, yaitu tatap muka antara guru dan juga siswa. Namun, dengan berkembangnya IMTEK, maka para ahli memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Pengertian pembelajaran luring dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata luring berasal dari kata akromin atau luar jaringan, yang artinya terputus dari jaringan komputer, yaitu offline. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran luring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran tatap muka diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran luring. Dalam melaksanakan pembelajaran luring, guru dapat memberikan stimulasi materi pembelajaran. Pembelajaran langsung ini dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan proses pembelajaran para siswa, terutama dalam hal memahami sesuatu atau pengetahuan, dan menjelaskan secara utuh sesuai pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang diajarkan secara bertahap. Tujuan dan manfaat pembelajaran luring yaitu pembelajaran luring sejatinya memberikan manfaat yang baik meskipun tidak seefektif pembelajaran yang daring berbasis internet. Pembelajaran di kelas secara face-to-face dalam kondisi seperti pandemi misalkan tidak memungkinkan, namun kita bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran baik daring maupun luring. Pembelajaran secara luring membawa manfaat bagi peserta didik dan juga guru. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran luring juga ada. Kelebihannya terlebih dahulu, satu, memudahkan pendidik untuk melakukan penguatan. Pemberian penguatan dengan segera akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam berinteraksi dan memberikan respon. Dua, memudahkan pendidik dalam proses penilaian, karena pendidik secara langsung dapat mengamati perubahan perkembangan dalam proses pembelajaran luring tersebut, baik dari segi aspek kognitif, efektif, dan juga psikomotor. 3. Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar ataupun kecil. 4. Pembelajaran offline atau tatap muka bergantung kepada kemampuan guru, sehingga guru dapat terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki kemampuan yang ada dalam dirinya. Pembelajaran luring ini juga memiliki kekurangan, antara lain membuat anak menjadi bosan karena pembelajaran luring ini dilakukan di rumah dan menyebabkan terganggunya aspek perkembangan sosial dan emosional para siswa. 2. Pembelajaran yang monoton membuat semakin menurunnya inisiatif dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran yang hanya berfokus pada pengajaran guru terhadap materi yang diajarkan. 2. Ada pembelajaran daring. Dalam pendidikan, sudah mengubah cara belajar dari pembelajaran konvensional atau pembelajaran tradisional yang mengedepankan tatap muka menjadi pembelajaran yang berbasis digital dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Pelajaran online ini pembaharuan pelajaran dengan mengembangkan media dan juga koneksi pada jaringan internet. Bahan pembelajaran dapat divisualisasikan dalam bentuk yang lebih menarik dan juga dinamis. Dengan menggunakan berbagai variasi pembelajaran, maka dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran. Pengertian pembelajaran online atau e-learning adalah salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatannya teknologi informasi dan komunikasi. E-learning mempunyai karakteristik yang interaktivitas, kemandirian, dan fleksibilitas. Pembelajaran online juga dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidik untuk menjawab tantangan akan 10 ketersediaan sumber belajar yang variatif pada saat terjadi pandemi, seperti yang terjadi lalu. Dengan kata lain, pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring, siswa memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, video, telepon maupun via Zoom. Baiklah, dari cara pembelajaran tadi masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihannya, dan tergantung bagaimana cara kita mengefektivitaskan penggunaan tersebut, baik luring maupun daring. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang pengelolaan pembelajaran daring dan luring. Jika ada kurang, sekiranya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.